Sungguh ngeri kasus karyawan BUMN dienak-enak sama dua remaja. Wah, dunia ini udah gila nih lur. Gimana nggak gila? Masa iya ada dua remaja yang tega gituin karyawan BUMN secara bergantian lagi. Wanita Malang ini bernama Siti Aminah Purba, berusia 50 tahun, yang bekerja di perusahaan milik negara PT PN 4 Kebun Pabatu. Kebetulan beliau tetanggaan nih sama dua remaja berinisial AR dan S, berusia 15 tahun. Tanpa sepengetahuan dari keluarganya, kedua remaja ini malah berniat buat ngelakuin perampokan, dan yang jadi targetnya adalah Siti Aminah Purba. Semua kejadian mengerikan ini bermula pada tanggal 26 Juni 2019 sekitar jam 2 dini hari. Ketika AR dan S merencanain buat ngelakuin pencurian di dalam rumah milik Siti. Rencana tersebut sebenarnya merupakan rencana jahat dari AR yang kemudian mengajak S. Ajakan tersebut ternyata diiyakan oleh S, karena dia lagi butuh uang. Setelah keduanya sepakat, mereka lalu langsung masuk ke dalam rumah Siti melalui jendela dengan cara mencongkel jendela itu menggunakan sebuah parang. Setelah keduanya berhasil masuk, mereka ngelihat ada sebuah handphone tergeletak begitu aja tepat di sebelah Siti yang kebetulan saat itu lagi tertidur pulas di dalam kamar. Tanpa pikir panjang, keduanya pun mutusin buat langsung ngambil handphone itu. Ngerasa nggak puas, keduanya langsung buka lemari sang pemilik rumah untuk nyari barang-barang berharga lainnya. Namun sayang, saat lemari berhasil terbuka, sang pemilik rumah malah terbangun dari tidurnya. Mengetahui bahwa ada dua orang pencuri yang menyatroni rumahnya. Seketika itu juga Siti langsung berteriak minta tolong. Namun dengan cepat, kedua remaja itu langsung menyerang Siti dengan cara memukuli bagian ininya nih. Saat itu nih lor, Ibu Siti sempat ngelakuin perlawanan. Tapi salah satu di antaranya mereka mutusin untuk ngebekep bagian kepalanya dengan menggunakan bantal dan juga kain sarung. Gak lama setelah itu sang tuan rumah akhirnya kehabisan nafas dan seketika itu juga kehilangan nyawanya di tempat. Melihat sang pemilik rumah sudah meregang nyawa, ternyata gak ngebuat kedua remaja itu jadi takut. Mereka justru berbuat yang lebih gila lagi nih lor. Kedua remaja itu kemudian melucuti satu persatu pakaian dari Siti Aminah Purba. Mereka langsung ngelakuin tubuh gak bernyawa itu secara bergantian. Hingga kedua remaja tersebut merasa puas. Setelah aksinya selesai, AR dan S ngikut kedua tangan Ibu Siti menggunakan kabel. Baru setelah itu, kedua remaja ini ngelanjutin aksinya dengan menggeledah seluruh ruangan dan berhasil mencuri beberapa barang berharga milik korban, yaitu uang tunai, handphone, dan laptop. Kemudian AR dan S bergegas ninggalin rumah itu. Laptop sama handphone curiannya kemudian dijual ke seorang penada, dan hasil penjualan barang-barang itu kemudian dibagi dua sama rata. Masih di hari yang sama sekitar jam 9 pagi. Seperti biasanya nih lor, kakak kandung dari Ibu Siti yang bernama Habibah ngedatengin rumah adiknya untuk ngejaga usaha toko kelontong di rumah tersebut. Pas sampai di sana, dia ngerasa ada yang janggal karena toko kelontong itu belum buka. Padahal biasanya Siti nggak pernah terlambat buka toko. Merasa penasaran, dia mutusin buat masuk ke dalam rumah adiknya. Ketika pintunya berhasil dibuka, beliau dikejutin sama pemandangan yang nggak seperti biasanya. Habibah nemuin adik kandungnya tergeletak gitu aja dengan kondisi tangan terikat dan gak ngenain sehelai benang pun. Seketika itu juga beliau langsung berteriak kencang minta bantuan sama warga sekitar. Beberapa orang warga yang datang ke lokasi langsung menghubungi pihak kepolisian. Setelah aparat kepolisian datang, jasad tersebut segera dievakuasi ke rumah sakit untuk penyelidikan. Selain itu nih lor, pihak berwajib juga segera ngelakuin olah TKP buat nyari barang bukti-bukti yang terkait dengan kasus ini. Setelah ngecek keadaan rumah yang berantakan, jendela juga dalam kondisi rusak, aparat kepolisian nyimpulin bahwa ini merupakan kasus perampokan disertai penghabisan nyawa. Berdasarkan hasil otopsi, diketahui bahwa Siti Aminah meninggal dunia akibat kehabisan nafas. Selain itu nih lor, dipastikan bahwa jasad tersebut juga udah disetubuhi oleh pelaku. Penyelidikan yang awalnya dilakukan sama aparat kepolisian guna nyari siapa pelaku dalam kasus ini, yaitu dengan cara ngelacak handphone milik korban yang dinyatain hilang. Setelah dilakukan pelacakan, handphone tersebut ditemukan di sebuah rumah yang ternyata merupakan seorang penada barang-barang curian. Aparat kepolisian pun segera memintai keterangan dari pembeli handphone tersebut, dan terkuaklah bahwa handphone itu dibeli dari dua orang pelajar yang berinisial AR dan S. Ngedapetin informasinya, pihak berwajib bergerak cepat nyari keberadaan mereka. Setelah 10 hari pencarian, pada tanggal 6 Juli 2019, akhirnya aparat kepolisian pun berhasil nangkap AR dan S yang kala itu sedang bersembunyi di rumah AR.